Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan Anugrah Dwi Saputra dari Prodi Perpajakan. Di sini saya akan melakukan presentasi terkait pemotongan PPh pasal 21 pegawai tidak tetap, eh, mata kuliah pajak penghasilan pemotongan dan pemungutan yang diampu oleh Dr. Wirmi Eka Putra dan Bu Sheila Aprilia Murnidayanti. Baik, langsung ke materinya. Pengertian PMK 168 tahun 2023 mendefinisikan pegawai tidak tetap sebagai pegawai termasuk tenaga kerja lepas yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Adapun jenis penghasilan yang diterima umumnya berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan maupun uang saku harian atau mingguan. Mekanisme pasal 21 pegawai tidak tetap. Yang pertama ada pemotongan oleh pemberi kerja, yang kedua ada penghasilan bruto dikurangi PTKP harian sebesar 450.000, yang ketiga ada kumulatif bulanan, yang keempat ada setor pajak, yang kelima lapor SPT masa, dan yang keenam bukti potong. Penjelasan PPh pasal 21 pegawai tidak tetap tentang mekanisme pemotongan PPh pasal 21 bagi pegawai tidak tetap dilakukan oleh pemberi kerja setiap kali pegawai menerima penghasilan. Jika penghasilan harian tidak melebihi 450.000, maka tidak ada pajak yang dipotong. Namun apabila melebihi batas tersebut, kelebihannya menjadi dasar pengenaan pajak. Selain itu, jika penghasilan kumulatif bulanan melebihi 4.500.000, seluruh penghasilan dalam bulan tersebut menjadi dasar pemotongan pajak. Pemberi kerja wajib menyetor pajak paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan melaporkan melalui SPT masa paling lambat tanggal 20. Pegawai juga menerima bukti potong sebagai tanda pajak telah dipotong dan disetorkan. Perbandingan PPh pasal 21 pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Penerapan PPh pasal 21 berbeda bagi pegawai tetap dan tidak tetap. Pegawai tetap dipotong pajak berdasarkan penghasilan rutin, bulanan dengan PTKP tahunan dan bukti potong 1721A1. Sedangkan pegawai tidak tetap dihitung berdasarkan penghasilan harian dengan PTKP 450.000 per hari atau 4.500.000 per bulan, sehingga pemotongan lebih fleksibel sesuai jumlah hari kerja atau proyek. Perbedaan ini membuat administrasi pajak pegawai tetap lebih teratur, sedangkan pegawai tidak tetap lebih berisiko terjadi kelalaian, sehingga pemerintah menetapkan aturan yang lebih sederhana bagi mereka. Kendala dalam penerapan PPh pasal 21 pegawai tidak tetap. Dalam praktiknya, penerapan PPh pasal 21 atas pegawai tidak tetap sering menemui berbagai kendala. Hal ini disebabkan oleh sifat hubungan kerja yang tidak permanen serta variasi penghasilan yang diterima. Beberapa kendalaan yang umum terjadi di antara lain: yang pertama, ketidakpastian penghasilan; yang kedua, kesalahan perhitungan PTKP; yang ketiga, kurangnya pemahaman pegawai; keempat, kendala administrasi dan pelaporan; yang kelima, rendahnya kepatuhan SPT tahunan. Skema perubahan PPh 21 pegawai tidak tetap. Tarif pegawai tidak tetap ketentuan sebelumnya, penghasilan bruto 450.000 per hari, tarifnya tidak dipotong, dan 450.000 per hari sampai 4.500.000 per bulan, 5% dikali penghasilan bruto dan dikurang 450.000. Sedangkan tarif pegawai tidak tetap Peraturan Menteri Keuangan tahun 2023, penghasilan bruto harian 450.000 per hari, harian atau tarif dikenakan sebesar 0% dikali penghasilan bruto harian. Di sini ada tarif efektif rata-rata yang A, contoh perhitungan penghasilan yang dibayar harian. Ali ber-NPWP, status kawin dan tanggungan 0, bekerja sebagai buruh harian.
PT Dev. Ia bekerja selama 15 hari dan menerima upah harian sebesar 450.000 berdasarkan ketentuan PMK nomor 168 tahun 2023. Penghasilan harian Ali dikenakan TER harian sebesar 0%, sehingga tidak ada pajak yang dipotong. Contoh perhitungan penghasilan dibayar bulanan. Ibnu bekerja sebagai pemetik teh pada perkebunan milik PT Teh Kenangan. Ibnu belum menikah dan tidak memiliki tanggungan. Ibnu menerima penghasilan yang dibayarkan secara bulanan berdasarkan hasil panen yang diperolehnya. Selama tahun 2024, Ibnu menerima penghasilan sebagai berikut. Di bulan Januari sebesar 4 juta, di bulan Februari sebesar 7 juta, dan di bulan Maret sebesar 1 juta. Di bulan April sebesar 7 juta, Mei 8 juta, di bulan Juni 6 juta, di bulan Juli 7 juta, di bulan Agustus 8 juta, di bulan September 6 juta, dan di bulan Oktober 9 juta, bulan November 2 juta, dan bulan Desember 8 juta. Berdasarkan PTKP tidak kawin TK0, besarnya PPh pasal 21 terutang atas penghasilan yang diterima Ibnu dihitung berdasarkan tarif efektif bulanan kategori A. Berikut perhitungannya. Di bulan Januari jumlah penghasilan sebesar 4 juta, tarif bulanan efektif kategori A 0%. PPh pasal 21 sama dengan 0. Di bulan Februari sebesar 7 juta, tarif bulanan efektif kategori A sebesar 1,25% dan PPh pasal 21-nya sebesar 87.500. Di bulan Maret sebesar 1 juta rupiah, tarif bulanan efektif kategori A sebesar 0% dan PPh pasal 21 0. Di bulan April sebesar 7 juta, dikenakan tarif bulanan efektif sebesar 1,25% sebesar 87.500, dan di bulan Mei 8 juta, tarif bulanan efektif sebesar 1,50%, PPh pasal 21 sebesar 120.000. Di bulan Juni sebesar 6 juta, tarif bulanan efektif sebesar 0,75%, PPh pasal 21 45.000. Di bulan Juli sebesar 7 juta dan dikenakan tarif bulanan efektif sebesar 1,25%, PPh pasal 21 sebesar 87.500. Di bulan Agustus sebesar 8 juta, tarif bulanan efektif sebesar 1,50%, PPh pasal 21 sebesar 120.000. Di bulan September 6 juta, tarif bulanan efektif sebesar 0,75%, PPh pasal 21 sebesar 45.000. Di bulan Oktober sebesar 9 juta, tarif bulanan efektif sebesar 1,75%, PPh pasal 21 sebesar 157.500. Di bulan November sebesar 2 juta, tarif bulanan efektif 0%, PPh pasal 21 0. Di bulan Desember 8 juta, tarif bulanan efektif sebesar 1,50%, PPh pasal 21 sebesar 120.000. Jumlah penghasilannya sebesar 73 juta dan PPh pasal 21 sebesar 870.000. Kesimpulan, PPh pasal 21 bagi pegawai tidak tetap pada dasarnya dikenakan atas penghasilan yang diterima berdasarkan jumlah hari kerja, unit pekerjaan, atau proyek tertentu. Mekanisme pemotongan pajak berbeda dengan pegawai tetap karena menggunakan ketentuan khusus berupa PTKP harian sebesar 450.000 dan apabila penghasilan kumulatif dalam sebulan melebihi 4.500.000, maka seluruh penghasilan menjadi dasar pemotongan pajak. Perbedaan tersebut timbul karena sifat hubungan kerja dan stabilitas penghasilan yang tidak sama antara pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Meskipun demikian, dalam praktiknya penerapan PPh pasal 21 bagi pegawai tidak tetap masih menghadapi kendala, antara lain ketidakpastian penghasilan, kurangnya pemahaman wajib pajak, serta kendala administrasi dan pelaporan. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.